Pemirsa, KPK memeriksa 7 saksi untuk mendalami kasus dugaan suap penetapan perizinan ekspor benih lobster di KKP. Kasus dugaan suap perizinan ekspor lobster ini menjerat Menteri Edi Prabowo. 7 orang saksi yang dipanggil KPK adalah staf Menteri Kelautan dan Perikanan Kushairi Rawi, Finance PT Perishable Logistik Indonesia Kasman, pegawai PT Dua Putra Perkasa Beta Maya Febriana, dan 3 pihak swasta yaitu Yudi Surya Atmaja, Jan Saragih, dan Agustinus Jiwingki, serta seorang mahasiswa Lutfi Ginanjar. Semuanya akan diperiksa sebagai saksi untuk Edi Prabowo. Dalam kasus ini, Edi bersama 5 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya, Jakarta malam ini. Diduga penggeledahan terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Sejumlah penyidik KPK yang tiba langsung menuju lantai 2 gedung Kemensos. Sejumlah penyidik terlihat membawa sejumlah dokumen. Penggeledahan juga dikawal polisi. Diduga penggeledahan terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Tersangka kasus korupsi dana bansos Juliari Batubara diketahui menjabat sebagai bendahara umum Partai PDI Perjuangan. Namun KPK belum menemukan latar belakang politik dalam kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK membuka kemungkinan menyelidiki adanya dugaan aliran dana ke partai politik. Pasca 2 menteri terseret kasus korupsi, wacana reshuffle kabinet pun mencuat. Kami hadirkan cuplikan dialog dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin. Paling pertama memang sebagai seorang kepala negara tentu ini satu keprihatinan, dan apapun alasannya dari awal memang Bapak Presiden telah mewanti-wanti, telah menyampaikan kepada para anggota kabinet sebelum dan sesudah dilantik juga beliau sampaikan. Jadi kalau baik publik melihat secara langsung di media massa maupun dari beberapa pernyataan-pernyataan Bapak Presiden, ya tentu ini adalah bagian dari satu hal yang tentu menjadi perhatian serius. Saya kira tentu ini menjadi kewenangan Bapak Presiden. Tetapi kalau dari biasanya kita tahu bahwa reshuffle itu bukan sesuatu yang tabu untuk bisa dilakukan oleh seorang kepala negara. Dalam hal ini Bapak Presiden. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serap aspirasi ke daerah mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja. Diharapkan serap aspirasi dari masyarakat sebagai masukan untuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Kemenko Bidang Perekonomian ke sejumlah daerah untuk menyosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja termasuk di Kota Bandung, Jawa Barat. Sosialisasi dan penyerapan aspirasi dalam upaya implementasi UU Cipta Kerja berlangsung selama 2 pekan di 15 kota. Undang-Undang Cipta Kerja mencakup 18 sektor. Serap aspirasi implementasi UU Cipta Kerja di Bandung ada 8 sektor, diantaranya sektor UMKM, ketenagakerjaan, industri manufaktur, perdagangan, jaminan produk halal, haji dan umrah. Ini menyelenggarakan acara serap aspirasi untuk menyerap aspirasi publik dan mendapat masukan dari seluruh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya serap aspirasi ini, diharapkan masyarakat, pelaku usaha, praktisi dan akademisi bisa memberikan masukan sebagai implementasi UU Cipta Kerja. Dari Bandung, Jawa Barat, Tiki Wismara, iNews melaporkan.
Polisi menangkap seorang kurir sabu di Medan yang kabur setelah menabrak pengendara motor. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.